Coba kalian lihat ini. Das ist einfach Wahnsinn. Atau ini. Kleinen Wurf. Hoppla. Sehr gut. Ya, kalian baru saja melihat seorang bocah 20 tahun tinggi 224 cm bertingkah seperti Kevin Durant serta melakukan pick and roll dengan Rudy Gobert. Jadi center sama center. Kehadiran Victor Wembanyama mengubah segalanya untuk Prancis. Dengan duo center setinggi tiang ini, mereka telah menjadi raja basket dunia dan akan menjatuhkan Amerika dari tahtanya. Tidak ada kata yang mampu menjelaskan seberapa hebat talenta yang dimiliki oleh Wemby. Di musim pertamanya di NBA saja kita sudah geleng-geleng kepala saat melihat performanya. Padahal itu semua masih permulaan dari karir legendarisnya. Wemby pasti akan terus berkembang dan menyentuh level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan tahun ini, ia memiliki tempat yang sesuai untuk lebih mengasah kemampuannya, yaitu ajang Olimpiade. Bermain di Olimpiade atau ajang internasional manapun adalah tentang harga diri. Siapa yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk negaranya? Kita pun sudah sering melihat beberapa pemain NBA yang biasa-biasa saja bisa terlihat seperti bintang saat bermain untuk negaranya. Rasa kebanggaan yang dimiliki oleh tiap pemain akan meningkatkan semangat mereka untuk bermain hebat, termasuk Wemby. Menjelang Olimpiade, muncul sebuah foto yang menunjukkan perkembangan badan Wemby yang semakin berotot dibandingkan tahun lalu. Selain itu, ia juga dikabarkan telah menjalani latihan dengan Jamal Crawford, yang dikenal dengan kemampuan dribblenya layaknya legenda streetball. Bocah ini sangat serius untuk membawa pulang medali emas untuk Prancis. Setelah kalah memalukan di Piala Dunia FIBA tahun lalu, Prancis sekarang terlihat jauh lebih menyeramkan dari yang kalian kira. Pertama dalam pertandingan persahabatan atau sparring antara Prancis dengan Jerman, yang merupakan juara dunia bertahan dari Piala Dunia FIBA tahun lalu. Dalam pertandingan ini, Prancis berhasil membantai Jerman dengan skor akhir 90-66. Padahal, roster Prancis kali ini mirip dengan roster Piala Dunia FIBA. Namun setelah ketambahan Wemby, mereka dapat dengan mudahnya membantai sang juara dunia. Seperti biasa, apa yang dilakukan Wemby sangat tidak masuk akal untuk tinggi badannya. Di momen ini, Wemby bisa saja mengoper bola ke Rudy Gobert yang sudah jelas menang fisik di area paint. Namun, justru yang ia lakukan adalah memamerkan dribblenya yang semakin hebat dan melakukan 3-point step back. Tak hanya itu, Wemby juga melakukan ini. Wemby verteidigt in dem Fall. Oh mein Gott. Also, Wurf. Hoppla. Sehr gut. Auf das nächste komm. Sungguh aneh bagi seorang center untuk melakukan semua itu. Ia dapat bergerak bebas dan menghajar siapapun yang mencoba untuk menjaganya. Wemby pun terlihat sangat percaya diri untuk mencetak 3-point dengan jarak yang cukup jauh, dan ia melakukan hal tersebut secara beruntun. Bahkan komentator dari Jerman pun tidak bisa melakukan apa-apa selain tertawa setelah melihat dominasinya di lapangan. Pada akhirnya, Wemby berhasil mengumpulkan 25 poin, 5 rebound, 5 3 points, dan 3 assist. Semuanya hanya dalam 19 menit saja. Dengan waktu bermain yang terbatas saja, ia bisa memberikan performa yang sangat menyeramkan. Selain scoringnya yang semakin merata dan mematikan, kemampuan passing dan IQ Wemby juga turut meningkat. Hal tersebut sangat mengubah taktik bermain Prancis. Dengan Wemby yang sudah cukup hebat, ia memberikan tekanan dan kebingungan terhadap defense musuh baik di luar maupun dalam lapangan. Sehingga Wemby juga dapat mengoper bola setinggi maupun secepat mungkin kepada rekan-rekannya dan juga Rudy Gobert yang sulit untuk dihentikan di area paint. Di satu sisi, Wemby harus dijaga ketat, tapi dengan hal tersebut Gobert akan menjadi lebih bebas dan terbuka. Dan ya, saat Gobert sudah dikepung saja, terkadang masih susah untuk dihentikan, apalagi jika lebih terbuka atau bahkan tidak dijaga sama sekali. Kehadiran Wemby dan Gobert di lapangan memberikan warna baru dalam permainan Prancis. Bagaimana tidak, jarang sekali kita melihat seorang center 224 cm melakukan pick and roll dengan center lain dengan tinggi 216 cm, dan strategi tersebut selalu berhasil dalam berbagai momen. Saat melakukan pick and roll, musuh mereka hanya bisa memiliki dua pilihan. Pertama, menghadapi 3-point Wemby yang semakin hebat seiring berjalannya waktu, atau kedua, berusaha mati-matian menghalangi Gobert di area paint. Dari offense saja sudah terlihat sangat mengintimidasi. Bagaimana jika dari sisi defense? Wemby dan Gobert bukanlah seorang center biasa. Yang satu adalah pemenang Defensive Player of the Year NBA hingga 4 kali. Dan yang satu lagi adalah finalis Defensive Player of the Year serta mencatatkan rataan blok tertinggi pada NBA musim ini. Kesadaran dan IQ defense Wemby dan Gobert berhasil membuat Jerman sangat kewalahan. Sepanjang pertandingan, Jerman secara keseluruhan hanya mencatatkan akurasi field goal 39% saja saat melawan Prancis. Sangat buruk. Selain Jerman, ada juga Turki yang jauh lebih tidak berkutik saat berhadapan dengan Prancis dalam pertandingan sparring.
Mereka mencatatkan akurasi field goal jauh lebih buruk dari Jerman, yaitu 22%. Dari total 50 tembakan, hanya 11 yang berhasil masuk. Gila sekali. Selain itu, Wemby, Gobert, dan Prancis juga memaksa Turki untuk melakukan turnover hingga 19 kali. Pertandingan pun berakhir dengan skor yang sangat kejam. Gilanya lagi, saat Wemby berada di lapangan, Turki hanya mampu mencetak 1 dari 24 total tembakannya. Pada dasarnya, Turki tidak bisa melakukan apa-apa jika sudah ada Wemby yang menjaga mereka. Tangannya yang panjang juga membuatnya dapat melakukan blok maupun steal dengan lebih mudah. Semua itu menjadi mimpi buruk tiap tim yang berhadapan dengan Prancis jika digabungkan pula dengan defense dan fisik Gobert yang besar. Ditambah lagi dengan Olimpiade yang menggunakan peraturan FIBA di mana tidak ada aturan defensive 3 second, tidak seperti NBA. Setiap tim yang berhadapan dengan Prancis harus menyusun strategi sedemikian rupa agar bisa melewati tembok defense yang tinggi dari Wemby dan Gobert. Mereka berdua dapat membentuk kombinasi yang baru dan menarik di era modern ini. Namun untuk menjadi raja basket dunia, tentu Prancis tidak hanya memiliki kedua center dominan ini saja. Mereka juga memiliki Mathias Lizotte. Lizotte merupakan seorang pemain forward yang cukup solid di Panathinaikos, tim dari Yunani yang bermain di Euroleague. Hanya dalam rataan 28,8 menit per game bermain, Lizotte punya rataan 13,6 poin dan 6 rebounds per game musim ini. Ia bermain sangat atletis baik untuk klubnya maupun untuk Prancis. Saat melawan Jerman di pertandingan sparring, Lizotte berhasil mencetak 15 poin, 3 rebounds, dan 2 steals. Tak hanya Lizotte, Prancis juga masih memiliki Nicolas Batum, seorang pemain senior yang sangat unggul sebagai pemain 3&D. Akhir-akhir ini, kehadirannya berpengaruh besar terhadap kesuksesan timnya, khususnya di mantan timnya Philadelphia Sixers kemarin yang berhasil lolos dari babak play-in karena performanya yang meledak saat itu. Ia bisa memberikan defense yang kuat sekaligus mencetak 3 poin krusial di saat timnya membutuhkannya. Ada juga Bilal Coulibaly, yang merupakan pemain termuda dalam skuad Prancis ini di usia 19 tahun. Namun ia juga sudah mendapatkan pengalaman bermain di NBA. Bilal adalah pemain yang sangat atletis, khususnya di sisi defense. Kemampuan syutingnya pun makin berkembang, sehingga kehadirannya juga dapat menjadi faktor penting dalam kesuksesan Prancis di Olimpiade tahun ini. Dominasi Prancis ini memang bisa dipandang sebelah mata karena masih sekedar pertandingan sparring saja. Namun dengan beberapa pertandingan sparring yang selalu berakhir dengan pembantaian, sudah cukup jelas jika Prancis siap menjadi raja basket dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka bisa mempertahankan performa hebat ini, khususnya bagi Wemby. Selain itu, apakah Prancis akan merebut medali emas tahun ini? Hal tersebut tentu tidak akan mudah karena tim Avengers Amerika akan mengeluarkan seluruh kemampuan dan talentanya untuk mempertahankan gelar kehebatan mereka. Namun, Prancis memiliki kesempatan yang besar untuk mengejutkan dunia tahun ini. Amerika memang memiliki pemain-pemain terhebat di bumi. Akan tetapi, Prancis memiliki pemain-pemain tipe alien. Era baru basket dunia telah datang, dan besar kemungkinan Prancis lah yang akan memimpin era itu. Itulah episode kali ini. Custom jersey basket cuma 60.000. Zaman sekarang, adanya cuma di Easy Sportswear 25 Juni sampai 26 Juni. Gas buruan! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.